Orang-orang yang pernah mengalami hal yang buruk atau pengalaman yang buruk seperti orang yang broken home juga bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, Pak. Welcome to Serasi, Sehati untuk Generasi. Kami The Passion Project, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan gereja-gereja lokal dan sekolah-sekolah melalui kurikulum, training, dan workshop dalam menjembatani para pekerja generasi untuk membangun hubungan mereka dengan generasi yang lebih muda. Kali ini saya sama Gio. Gio ini dari The Passion Project yang suka pokoknya ngasih edukasi menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, terutama di kalangan anak muda di gereja itu yang seperti apa gitu ya. Coba kalau lihat wajahnya kayak gini, lihat ke kamera. Ini foto medal atau ketua youth ya di gereja ya? Ini kayaknya didambain banget gitu kalau ketua pemudanya, wah ganteng gitu ya. Apakah itu kriterianya? Atau kaya misalnya, jadi suka traktir-traktir. Nah Gio, pasti pernah kan dibina dari seorang remaja, punya pembina yang di gereja gitu punya pasti ya? Betul Pak. Sempat kecewa? Enggak, kalau saya sih puji Tuhan enggak ya. Yang benar. Tapi tentu banyak konflik ya yang terjadi ya. Iya, pasti dalam hati ini coba kalau saya jadi ketuanya nggak kayak gini. Dan sempat mencicipi jadi ketua? Ya, sempat waktu itu melayani. Tuh, bener kan, wajahnya wajah ketua ya kan, ketua youth yang baik itu kayak apa? Kalau kita bicara tentang ketua yang baik, kriteria itu pasti panjang banget Pak. Kita semua punya kriteria list yang panjang. Cuma kalau dari pengalaman, saya bisa share dari pengalaman saya pribadi, pengalaman saya di mentoring, dan saya melihat mentor-mentor yang ada, maupun pengalaman gimana kayak kita bekerja sama dengan para youth community yang ada gitu ya Pak ya. Dan banyak organisasi, ada 5 silver lining atau 5 kriteria dasar yang kita lihat dan kita pegang teguh bahwa ini seorang pemimpin yang baik, bagaimana kita bisa menakar seseorang bisa layak atau siap menjadi seorang pemimpin atau tidak. Okay. Nah, 5 kriteria dasar ini dimulai dengan yang pertama adalah kedewasaan secara emosional dan spiritual, Pak. Jadi seorang pemimpin tersebut dia harus bisa dewasa secara emosinya, artinya dia stabil, kemudian secara pemikirannya juga stabil dan sudah mantap, sudah dewasa bagi usianya dia, dan juga terutama lebih dewasa daripada orang-orang yang dia pimpin. Ya pasti dong. Betul. Dan biasanya ada hubungannya ya, kalau spiritualnya dewasa, mature, akibatnya emosionalnya ya tentunya lebih terkendali kan ya. Betul Pak. Ada hubungan yang berkorelasi satu dengan yang lainnya. Oke. Terus yang kedua? Betul. Yang kedua adalah kesadaran dari seseorang atau pribadi tersebut untuk terus membangun kehidupan yang benar, Pak. Jadi kehidupan seorang pemimpin itu tidak dibangun berdasarkan posisi atau statusnya dia untuk terlihat baik. Tapi benar-benar orang tersebut punya ketulusan di dalam hatinya dia bahwa dia ingin membangun secara pribadi kehidupan dia yang semakin dekat dengan Tuhan di atas dasar kebenaran. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, mau ngelakuin yang nggak benar gitu, sadar nih saya ketua gereja ini nih, itu disorot nih gitu ya. Iya, bukan hanya itu tapi benar-benar lahir dari kehidupannya dia. Jadi ketika di tempat tersembunyi pun bagaimana orang tersebut bisa dilihat secara konsisten dari kehidupannya. Dan hal ini pasti akan muncul seiring dengan waktu ke waktu, gimana kayak kita melihat kehidupannya dia. Benar nggak sih orang tersebut terus berusaha untuk membangun kehidupannya semakin dekat dengan Tuhan. Jadi lepas dari jabatannya gitu ya. Betul memang dia harus sadar gitu. Iya. Saya harus namanya dipercaya, berarti saya harus punya tanggung jawab lebih nih gitu untuk membangun kehidupan pribadi saya gitu ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga adalah hubungan antara keluarga dan sesama, Pak. Nah, ini kalau bicara tentang hubungan antara keluarga dan sesama ya, bahwa ini bukan berarti bahwa kita punya hubungan yang sempurna dengan keluarga atau sesama kita gitu. Karena saya rasa bahwa setiap orang masih dalam proses belajar ya selama kehidupannya dia. Dan nggak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang pernah mengalami hal yang buruk atau pengalaman yang buruk seperti orang yang broken home juga bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, Pak. Jangan lupa loh, dari seorang korban bisa jadi pengajar yang baik karena pernah ngalamin langsung kan. Betul Pak. Iya betul banget. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana orang tersebut dia tahu dewasa, dia bisa melihat dan menempatkan dirinya. Bagaimana dia bisa membangun hubungan antara dirinya dengan keluarga dan sesamanya. Bagaimana salah satu contohnya adalah bagaimana seseorang tersebut dia bisa menghormati orang tuanya. Sekalipun mungkin beda pendapat nih Pak ya, tapi bagaimana dia bisa menempatkan respect tersebut terhadap orang tuanya. Seperti itu Pak. Nggak pernah minggat dari rumah ya? Enggak. Jangan sampai ya. Karena kan ada orang-orang yang dipimpin. Iya. Oke, yang berikutnya kriterianya? Yang keempat adalah bagaimana dia dalam berkomunikasi. Jadi orang tersebut artinya bahwa dia bisa bertutur kata, dia punya pengendalian diri yang baik. Seperti salah satu
buah Roh Kudus ya dalam kehidupan kita, pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya, dalam dia menata hidupnya dan hubungan dengan sesamanya, seperti itu Pak. Jadi orang tersebut artinya bahwa dia benar-benar tahu untuk bisa berkata-kata secara sopan ke orang lain, ke orang-orang yang ada di atas dan orang-orang yang di bawah. Karena seorang pemimpin itu pasti kita semuanya, setiap pribadi itu ada yang namanya kita memimpin ke atas dan memimpin ke bawah ya Pak ya. Jadi gimana kayak kita bisa membangun hubungan tersebut dengan baik, seperti itu Pak. Ya namanya anak muda kan apa ya, biasanya kan meledak-ledak gitu, jadi nggak boleh misu ya. Betul, itu kata-kata yang terlarang ya Pak ya? Oh terlarang ya? Wah berat ini jadi pemimpin ya. Ya biasanya kan pemimpin remaja itu kan ya usianya juga kadang-kadang masih 20-an lah kayak gitu kan. Betul. Masih meledak-ledak lah emosinya. Betul. Oke, yang kelima? Yang kelima yang bisa mendasari semua itu adalah keinginan dari seorang pemimpin untuk terus punya kerendahan hati, untuk terus berkembang dan belajar dalam kehidupannya Pak. Karena semua kita pasti nggak ada yang sempurna. Saya pun nggak sempurna sama sekali gitu Pak. Tapi seiring dengan waktu kita memimpin maupun menjalani kehidupan, kita harus punya kerendahan hati untuk terus bisa belajar, sadar, mengubah diri. Dan saya rasa bahwa satu-satunya contoh yang sempurna yang kita bisa contoh adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dia menata kehidupannya gitu ya Pak ya. Dan gak ada satupun dari kita sampai mati akan sempurna. Jadi kita harus terus belajar. Jadi kalau ada ketua yang bilang nih gue ketahuan nih, ya kan lu tahu apa ya kan, saya yang paling berkuasa, lu jangan ngatur-ngatur gue dong, lu yang gue atur. Nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa. Coret aja kalau gitu udah harus diturunkan. Gimana? Asik obrolannya? Untuk obrolan-obrolan berikutnya terus ikuti di 96,4 Bahtera Yuda FM. Dan ikuti kami juga di @thepassionproject.id di Instagram, dan follow our podcast di Time Out by The Passion Project di Spotify.